Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Li ridhaillah wa bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin. Semua khususun ila syekh Nasy' Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu, semua sun ala bin Abi Thalib bin semua sunnya Balia ibn Kama Bihidir, semua sunnya jami'il musannifil kutub, semua sunnya jami' ahli fuqaha, semua jami'il hukama, semua sunnya jami' ahli muhad, semua sunnya ahli tafsir, semua sunnya ahli muhaddisin, semua khususun ila Syekh Abdullah Sirajuddin Al-Husaini, semua sunnya Syekhuna Syekhun Murabbihun Hakim wa usulihi wa furu'ihi wa zurriyatihi wa ahwadihim wa jami' talamidihim wa jami' asatidihim, anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa an yud'alaina wa an yanfa'na min barakatihim asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah. Syai'un lillahi lana wa lakumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya wa li jami'il muslimin amin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Fadailu syahri Ramadhanah, utawi iku bab nerangake pira-pira keutamaane bulan Ramadan. Qala Allah Ta'ala, syahru Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wallahu a'lam bimuradih. Syahru Ramadhan utawi tilkal ayyam, syahru Ramadhan iku bulan Ramadan, allazi rupane bulan unzila kang den turunake fihi ing dalem allazi apa al-Qur'an al-Qur'an hudan hale dadi pituduh linnasi maring manungsa, wa bayyinatin lan pira-pira bukti, pira-pira ayat, ngabayinatin lan pira-pira bukti atau pira-pira ayat kang jelas, minal huda saking pituduh, wal furqan lan kang bedaake, tegese bedaake perkara hak lan batil. Keutamaan bulan Ramadan yang pertama sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat ke-185 yang berbunyi syahru Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang mana di situ diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk serta sebagai pembeda mana yang hak, mana yang adil. Wa fi hadza lan ikut tetap ing dalam ikilah qauluhu ta'ala dalilu afdhaliyati hadza syahri, utawi dalil keutamaane atau bangsa keutamaane ikilah bulan, ala baqiyati syuhuri ing atase atau ngalahake sekirane pira-pira bulan, wasiyadatihi lan mulyane hadza syahr alaiha ing atase baqiyatu syuhur. Dengan dalil ini atau dengan firman Allah ini jelas bahwa bulan ini yakni bulan Ramadan itu mengalahkan bulan-bulan yang lain dalam hal keutamaannya.
wasiyadati 'alaiha, serta mengalahkan bulan-bulan yang lain mengertai kemuliaannya. Saking mulianya bulan Ramadan. Wa min fadhailihi, lan iku tetep setengah saking pira-pira keutamaane bulan Ramadan, annahu tawi setuhune kelakuan tuftahu iku den buka fihi ing dalem bulan Ramadan, fihi ing dalem syahrun tegese bulan Ramadan, apa abwabul jannati, pira-pira lawange surga. Di antara keutamaan-keutamaan bulan Ramadan yang pertama yaitu annahu tuftahu fihi abwabul jannah. Di bulan Ramadan pintu-pintu surga itu dibuka. Pintu-pintu surga itu dibuka. Wa tughlaqul den tutup fihi ing dalam hadah syahr abwabu jahannam, apa pira-pira pintune neraka. Dan di bulan Ramadan pula pintu-pintu neraka itu ditutup. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza jaa ramadhanu futihat abwabul jannah wa khuliqat abwabun nar wa suffidat asyayatin. Idza jaa ing dalem nalikane teka apa ramadhanu wulan Ramadan, futihat mengko den buka apa abwabul jannati, pira-pira pintune surga, wa khuliqat lan den tutup abwabun nari apa pira-pira pira-pira pintune neraka. Sufidat lan den belenggu asyayatin, apa pira-pira syaitan. Rasulullah bersabda, jika bulan Ramadan tiba, jika Ramadan tiba, maka pintu-pintu surga itu dibuka. Wa ghuliqat abwabun nar, pintu-pintu neraka itu ditutup, dikunci, digembok. Wa sufidat asyayatin, serta syaitan-syaitan itu dibelenggu atau diikat. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Muslimin wa sulisat asyayatin. Dalam riwayat Imam Muslim mengatakan syaitan-syaitan itu dirantai. Ay syuddat, tegese den taleni apa asyayatin bil aghlali kelawan pira-pira belenggu, wasalasili lan pira-pira rantai. Yakni setan-setan tadi diikat, dibelenggu dan dirantai. Tuh enggak bakalan lepas. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anan Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala idza kana awwalu lailatin min syahri ramadhana futihat abwabul jannah. Ing dalam nalikane idza kana ing dalam nalikane ana awwalu lailatin apa kawitane wengi min syahri ramadhana saking wulan Ramadan, ya futihat mengko den buka apa abwabul jannati, pira-pira lawange surga. Jika awal malam bulan Ramadan tiba, futihat abwabul jannah, maka pintu-pintu surga dibuka. Falam yughlaq, mengko ora den gembok, mengko ora den tutup minha saking abwabul jannah, minha saking jannah babun opo sak lawang wahidun kang swiji asyahroh ing dalam wulan kullahu ya segabene wulan ya segabene syahr. Maka tidak ada satupun dari pintu surga tadi yang ditutup sampai 1 bulan full. Wa khuliqat lan den gembok abwabun nari apa pira-pira lawangin neraka. Falam yuftah mengko ora den buka minha saking abwabun nar babun oposisi pintu asyahra ing dalam wulang kullahu ya sakabene syahr. Wa hullat lan den belenggu utatul jinni apa pira-pira delarunge jin. Wanada lan padha undang-undang munadin sapa wong kang undang minas sama'i saking langit kulai lailatin ing dalam saben-saben wengi ilal fijaris subhi tumeka maring fajare subuh. Nih saya ulangi, jika tiba awal malam bulan Ramadan, jika malam pertama bulan Ramadan itu tiba, maka pintu-pintu surga itu dibuka. Falam yughlaq minha babun wahidun asyahra kullah, maka tidak ada satupun pintu surga yang ditutup. Tidak ada satupun pintu surga yang ditutup sampai full 1 bulan Ramadan. Wa ghuliqat abwabun nari falam yuftah minha babus syahra kullah,
dan tidak ada satupun pintu neraka yang dibuka, dan tidak ada wa ghuliqat abwabun nar, dan pintu-pintu neraka itu digembok, artinya ditutup rapat. Falam yuftah minha babu syahrakullah, dan tidak ada satupun pintu yang dibuka. Wa ghullat utatul jin, serta jin-jin yang keras, jin-jin yang jahat itu dibelenggu. Wa nada munadin minas sama'i kullalailatin ilang fijari subhi, serta ada panggilan dari langit di setiap malam sampai tiba fajarnya subuh. Di mana bunyi panggilannya? Ya baghiyal khair, he wong kang nomprih kebagusan. Yammim nejoho sapa sira, wa abasyir lan bungaha sapa sira. Wahai orang yang ingin melakukan kebaikan, silahkan tujulah, lakukanlah. Wa abasyir lan berbahagialah. Wa ya baghiyasyar, he wong kang nomprih keolonan. Aqsir ngekero sapa sira, wa abasir lan waspada sapa sira. Wahai orang yang melakukan keburukan, jagalah, tahanlah, jangan lakukanlah, dan berwaspadalah. Hal min mustaghfirin, lanjutannya hal min mustaghfirin, ana toh utawe wong kang njaluk ngapura iku maujud. Naghfiruh, mongko ngapura sapa ingsun, iku ngapura sapa ingsun lahu maring mustaghfir. Apakah ada orang yang mau minta ampunan, maka akan aku ampuni. Hal minta ibin, ana ta utawe wong kang taubat, natubu mongko nampa taubat ingsun alaihi ngatas taib. Adakah orang yang adakah orang yang mau bertobat, maka aku akan menerima taubatnya. Hal min da'in nastajibu lahu, hal min da'in ana ta utawe wong kang ndonga, nastajibu mongko nyembane ingsun lahu maring da. Adakah orang yang mau berdoa, maka akan aku ijabahi doanya. Hal min sa'ilin ana ta utawe wong kang nyuwun, yu'ta mongko den wehi su'lahu sapa sa'il su'lahu ing panyuwane sa'il. Adakah orang yang mau minta, maka akan aku beri permintaannya. Walillahi lan iku tetep kuduwe Allah azza halain maha luhur Allah wa jalla maha agung Allah inda kulli fitrin ing dalam nalikane saban-saban buka min syahri ramadhana saking wulan Ramadan kula lailatin ing dalam saben-saben wengi utawe pira-pira wong kang den merdekake minan nari sangka neraka situnah rupane swidak alfan apane ehune. Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jal, setiap buka di bulan Ramadan, Allah itu membebaskan hambanya yang aslinya berhak mendapatkan siksa neraka, tapi Allah membebaskannya di setiap buka puasa situna alfan 60.000. Setiap buka 60.000. Fa idza kana mongko ing dalam nalikan tinemu yaumul fitri apa dina riyaya ataka mongko merdekaake Allahu sinten Allah mislama ing sepadane wilangan ataka kang merdekaake Allah fi jam'i syahri ing dalam sakabehane bulan tegese bulan Ramadan salasina kelawan kaping 30 marrotan apane ambalane. Masya Allah. Dan ketika tiba hari Idul Fitri, Yaumul Fitr atau hari buka atau hari di mana hari itu sudah tidak puasa lagi, a'taqallahu mislama a'taqa fi jam'i syahri salasina marrah. Maka Allah akan memerdekakan penduduk penghuni neraka yang berhak mendapatkan siksa. Allah bebaskan, Allah merdekakan dengan jumlah bilangan mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Artinya situna alfan dikali 30. Masya Allah. Situna alfan dikali 30. Ay sittina alfan rawahul Baihaqi qala al-Hafiz al-Munziri wa huwa hadisun hasanun la ba'sa bihi fil mutaba'ati. Tuh. Wa min fadhailihi lan iku tetap saking setengah saking
piro-piro keutamane wulan Ramadan, al khisalu utawi pekerti al khamsu kang 5, allati kang khususat kang den tertentuake biha kelawan khisal hadhil ummatu apa ikilah sapa ikilah umat al muhammadiyatu kang bangsa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala rasuliha iku tetep ing atase hadhil ummah utusane ikilah hadhil ummah afdhalus sholati wassalam wat tahiyyati utawi luwih utama-utama rahmat ta'zim lan penghormatan. Rawahu al Imam Ahmad wal Bazzar wal Baihaqi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qatiyat ummati qatiyat lan wahi den paringi ummati sapa umat ingsun Muhammad khamsa khisalin ing 5 pira-pira perkara khamsa khisalin ing 5 pira-pira perkerti fi Ramadan ing dalam bulan Ramadan lam tu'tahunna kang ora den wahi temenan apa khamsu khisal lam tu'tahunna kang ora den wahi temenan ummaton sapa umat qablahum ing dalam sadurunge umati qatiyat den wahi ummati sapa umat ingsun khamsa khisalin ing 5 pira-pira perkerti fi Ramadan ing dalam bulan Ramadan lam tu'ta kang ora den wahi hunna ing khamsu khisal ummaton sapa umat qablahum kang sadurunge ummati. Umatku yakni kata Nabi Muhammad, umatku itu diberi 5 perkara di bulan Ramadan, yang mana 5 perkara tadi belum pernah diberikan kepada umat-umat sebelum umatku. Apa saja 5 perkara tadi? Khulufu famis shaim atyabu indallahi, bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada min rihil miski, daripada bau minyak misik. Wa tastaghfiru lahum al-haytanu hatta yuftiru. Wa tastaghfiru lan nyuwunake ngapura lahum karena ummati al-haytanu apa pira-pira iwak hatta yuftiru sehingga yen to padha buka sapa ummati, serta hewan-hewan yang ada di lautan atau hewan-hewan itu memohonkan ampunan kepada Allah diperuntukkan kepada orang-orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Masya Allah. Wa fi riwayatin, ada riwayat lain menggunakan lafaz atau menggunakan redaksi tastaghfirulahum al malaikah, malaikat langsung yang memohonkan ampunan kepada Allah untuk orang-orang yang berpuasa, mohonkan ampunan, membacakan istighfar untuk orang-orang yang berpuasa. Wa yuzayyinullahu azza wa jalla kulla yaumin jannatahu summa yaqulu yushiku ibadis solihun ayyul qaw anhum al ma'unatu wa yasiru ilaiki ay ilaiki ya jannah. Allah setiap hari yuzayyinu, menghiasi jannatahu, menghiasi surganya. Summa yaqul, kemudian Allah berfirman, yushiku ibadis solihun, hampir tiba saatnya para hambaku yang soleh, ayyul qaw anhum al maunah, dibebaskan daripada hal-hal yang sulit. Al maunatu, dibebaskan atau terbebas dari hal-hal, dari beban-beban yang sulit. Wa yasiru ilaiki ay ilaiki jannah, serta menuju kepadamu wahai surga. Masya Allah. Wa tusaffadu landen belenggu fihi ing dalam bulan Ramadan maradatus syayatin, apa pira-pira druwungane pira-pira syaitan. Maradatu syayatini, apa pira-pira drungane pira-pira syaitan. Fala yakhlusuna, mongko ora bisa berhasil ngrusak sapa syaitan ing wong kang iman ing dalam bulan Ramadan, ay fi Ramadan, atus dalam bulan Ramadan. Ilama maring barang kanu kang ono sapa asyayatinu yakhlusuna iku berhasil, bisa berhasil sapa syayatin
ilaihi aku ganggu rusak ilaihi maring ma fi ghairihi ing dalam sarene bulan Ramadan. Wa yughfaru lan den ngapura lahum sapa umati fi akhiri lailatin dalam akhiri ini Allah menghiasi surganya tiap hari. Kemudian ia berkata, setelah mendekati hamba-hambaku terpilih, yakni hamba-hambaku as-solihun, hamba-hambaku yang soleh akan terlepas dari beban-beban beratnya, akan terlepas dari kesulitannya, serta menujumu wahai surga. Itu. Kemudian selanjutnya ini adalah jumlah muta'arodoh. Ada thread ini hanya jumlah muta'arodoh. Kemudian apa tadi? Pemberian yang kelima, pemberian selanjutnya tusaffadu fihi maradatu syayatin, hewan maradatu syayatin, setan-setan sing jahat iku dibelenggu, iku diikat, iku digembok, iku dirantai, fala yakhlusuna fihi ay fi ramadana, sehingga setan-setan tadi tidak berhasil atau tidak dapat mengganggu orang-orang beriman di bulan Ramadan. Tidak dapat mengganggu orang-orang beriman di bulan Ramadan. Ila makanu yakhlusuna ilaihi fi ghairihi. Tidak seperti biasa yang mereka dapat mengganggunya di selain bulan Ramadan. Khusus bulan Ramadan, setan-setan tidak dapat mengganggu orang yang berpuasa, orang-orang yang mukmin. Wa yughfaru lahum fi akhir lailatin, serta umat Nabi Muhammad mendapatkan ampunan di hari terakhirnya, di malam hari terakhir. Kila ditanyakan, ya Rasulullah, ahya Lailatul Qadar, wahai Rasulullah, apakah malam itu yang dimaksud adalah malam Lailatul Qadar? Qala, Nabi menjawab, la, bukan. Walakin al-amilu innama yuwaffa ajrahu idza qada amalahu. Tapi orang yang mau beramal, dia akan mendapatkan pahala jika ia menyelesaikan amalnya, menuntaskan amalnya. Yakni innal maghfirata takunu fi akhir lailatin min ramadana. Yang dimaksud yaitu pengampunan yang ada nanti di malam terakhir bulan Ramadan. Jika orang sudah menyelesaikan puasanya di malam terakhir bulan Ramadan, ia akan terbebas dari dosa. Amin Allahumma amin. Wa min fadhailihi, lan iku tetep setengah sangking pira-pira utamane wulan Ramadan ma utawi hadis rawa kang ngriwayatake hu ing ma al hakim sapa Imam Hakim an Ka'bil bani Ujrata radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uhduru al-mimbar, uhduru podo hadir sapa sira kabeh sahabat al-mimbar ing mimbar, fahadarna mongko podo hadir sapa kita sahabat, falamma irtaqa monggo ing dalam tatskalane munggah sinten Nabi darajatan ing satu tanggah, kan mimbar itu nanti ada tanggah, ada apa namanya, ada tanggahnya ya, mimbar kan ada tanggahnya. Falamma irtaqa darajatan, ketika Nabi menaiki satu tangga, qala amin, Nabi berkata amin. Falamma irtaqa ad-darajata as-saniyatah, ketika Nabi menaiki tangga yang kedua di mimbar itu, qala amin, Nabi berkata amin. Falamma irtaqa ad-darajata as-salisatah, ketika Nabi menaiki tangga yang ketiga, Nabi juga berkata qala amin, Nabi juga berkata amin. Falamma nazalah qulna, ketika Nabi turun qulna, diteteni sampai sahabat, loh Nabi kok mojo amin yo, naik pertama amin, naik kedua amin, naik ketiga amin. Maka falamma nazala qulna, ketika Nabi turun kami berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, laqad sami'na minkal yawm syai'an ma kunna nasma'uhu. Wahai Rasulullah, kami sungguh telah mendengar engkau mengucapkan sesuatu, mendengar sesuatu di hari ini yang mana belum pernah kami dengar sebelumnya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, inna Jibril, Nabi menjawab, inna Jibril alaihi salam aradali ay atani, karena sesungguhnya pada saat itu Nabi Jibril, malaikat Jibril atani aradali
Ai atani, maksudnya mendatangiku. Malaikat Jibril mendatangiku, faqala ba'udah man adraka ramadhana falam yughfarulah. Sa'adoh ba'udah adoh man sapa wong adraka kang nemuni sapa man ramadhana ing wulan Ramadan falam yughfar mongko ora den ngapura lahu sapa man. Ba'udah di sini catatan kaki ba'udah ay ba'udah an rahmatillahi ta'ala wa ridwani. Sungguh cilaka atau jauh dari rahmat Allah orang yang menemukan bulan Ramadan akan tetapi dosanya tidak diampuni. Sungguh celaka, sungguh jauh dari rahmat Allah orang yang menjumpai bulan Ramadan tapi dosanya belum diampuni. Maka pada saat itu Nabi berkata amin. Ai abadallahu man adraka syahr Ramadan faqassara fil ibadati wat taubati hatta in qad asyhur wa lam tughfar lahu dzunubuhu. Yang dimaksud jauh dari rahmat Allah yakni mereka atau orang yang telah ceroboh dalam beribadah serta ceroboh dalam bertaubat. Tidak mau ibadah, tidak mau taubat padahal ia menjumpai bulan Ramadan sampai bulan Ramadan habis, sampai masa bulan Ramadan hilang, tapi walam tughfar lahu dzunubuhu. Orang tersebut belum diampuni dosanya, maka orang tersebut termasuk orang-orang yang jauh dari rahmat Allah serta jauh daripada ridho Allah. Nauzubillah min dzalik. Qala sallallahu alaihi wasallam, itu tingkatan pertama bahwasannya Jibril mendatangi kalau ada orang kok menjumpai bulan Ramadan tapi dosanya belum diampuni, maka orang tersebut akan jauh dari ridho Allah, akan jauh dari rahmat Allah. Kemudian tangga yang kedua, summa qala sallallahu alaihi wasallam falamma raqitu as-saniyah, saat saya menaiki tangga yang kedua, qala Jibril, malaikat Jibril berkata, ba'uda man zukirta indahu falam yusalli alaika, sangat jauh dari rahmat Allah, jauh dari ridhonya Allah seseorang yang mana namamu wahai Muhammad di situ disebutkan tapi orang tersebut tidak mau bersalawat kepadamu. Ini sangat celaka, jauh dari rahmat Allah, jauh dari ridho Allah, seorang yang ketika mendengar nama Nabi Muhammad tidak mau bersalawat kepada Nabi Muhammad. Kemudian falamma raqitu as-salisata qala Jibril ba'uda man adraka abawaihil kibarah indahu aw ahadahuma falam yudkhilahu al-jannah ay litaqsirihi ay fi haqqihima. Yang ketiga, di tangga naikan ketiga, malaikat Jibril berkata, celaka orang yang menjumpai atau menemukan masa hidupnya kedua orang tuanya yang sudah tua, atau menjumpai salah satu di antara keduanya tapi adanya kedua orang tua tadi tidak menyebabkannya ia masuk surga. Ai litaksirihi fi haqqihima, karena cerobohnya dia dalam memenuhi hak-hak kedua orang tua. Nih, saya ulangi lagi cerita daripada Nabi menyuruh para sahabat untuk mendekat ke mimbar. Wahai para sahabat, sini, mendekatlah ke mimbar. Saat mendekat, Nabi menaiki tangga mimbar satu persatu. Naik pertama, Nabi berkata amin. Naik kedua, Nabi berkata amin. Naik ketiga, tangga ketiga, Nabi juga berkata amin. Kemudian ketika Nabi turun, langsung ditanya oleh sahabat, kami mendengar wahai Nabi, mendengar sesuatu di hari ini yang mana belum pernah kami dengar sebelumnya. Kemudian Nabi menjawab pertanyaan atau permohonan daripada sahabat tadi, inna Jibril alaihissalam atani, bahwasanya sesungguhnya malaikat Jibril tadi mendatangiku, kemudian malaikat Jibril menawarkan sesuatu atau berkata, ba'da man adraka Ramadan falam yughfarlah, sangat atau kali ringkas, celaka orang-orang yang menjumpai bulan Ramadan akan tetapi dosanya belum diampuni. Maksud daripada ini artinya orang tersebut
ceroboh dalam menggunakan kesempatan itu untuk ibadah, tidak mau digunakan untuk tobat sampai Ramadan tadi itu habis begitu saja, sedangkan dosanya itu belum diampuni. Untuk tangga yang kedua, malaikat Jibril berkata, ketika namamu wahai Muhammad disebutkan, celaka orang yang mana namamu disebutkan tapi orang tadi tidak mau berselawat kepadamu. Tuh, makanya nanti ketika ada nama Nabi Muhammad di situ disebutkan, maka bersalawatlah. Maka dikatakan juga orang yang paling pelit, termasuk orang yang paling pelit adalah orang yang tidak mau, orang yang mendengar nama Nabi Muhammad tapi ia tidak mau bersalawat kepada Nabi Muhammad. Kemudian tangga yang ketiga, Nabi berkata bahwasanya malaikat Jibril berkata, sungguh celaka orang yang menjumpai atau menangi masa hidupnya kedua orang tuanya yang sudah tua atau salah satunya, tapi adanya kedua orang tua tadi tidak menyebabkan ia masuk ke surga. Artinya dia ceroboh atau ceroboh, peko dalam menggunakan kesempatan untuk memenuhi hak-haknya kedua orang tua. Sudah. Insyaallah lanjut. Selanjutnya ini tinggal dikit lagi insyaallah khatam. Malam 23 khatam insyaallah. Besok masuk ke keutamaan bulan, keutamaan malam Lailatul Qadar. Sekarang merupakan malam ke-23. Jadi ayo, karena Lailatul Qadar itu dirahasiakan oleh Allah, tidak ada yang tahu. Memang kita butuh nyari. Ayo sama-sama mencari. Walaupun itu bukan di malam ganjil, karena memang malam Lailatul Qadar dirahasiakan. Meskipun ada juga para ulama mengatakan di 10 akhir bulan Ramadan itu lebih diharapkan Lailatul Qadar serta di malam-malam ganjil. Cuman kita tidak tahu, wallahu a'lam, malam Lailatul Qadar itu Allah jatuhkan di malam keberapa, di ganjil ataupun genap, kita juga tak tahu. Maka oleh karena itu ayo kita berlomba-lomba untuk sama-sama mencarinya. Setidaknya wirid lah, zikir lah, setidaknya zikir tiap malam, ya tiap hari siangnya juga. Dengan Ramadan tinggal beberapa hari, tinggal 7 hari, kurang lebih 7 hari akan segera menjauhi kita, akan segera pergi. Kita gak tahu Ramadan depan kan menjumpai Ramadan lagi apa tidak, kita gak tahu. Karena itu ayo, bulan Ramadan ini bulan ampunan, bulan penuh rahmat, bulan asih-asihan, bulan penuh ampunan, bulan puasa, bulan menahan segala nafsu. Maka gunakan semua. Ini saya tambahkan tadi ada catatan kaki yang terlewatkan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai pembeda mana yang hak dan mana yang batil. Kemudian wa futihat abwabul jannah, dalam catatan kaki al-muradu, ini tambahan saja, al-muradu min fathi abwabil jannah haqiqatul fathi, yang dimaksud dengan dibukanya pintu-pintu surga yaitu nyatanya terbuka. Wa dhahaba ba'duhum ila annal murada bi fathi abwabil jannah kasratut ta'at, yang dimaksud, sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan dibukanya pintu-pintu surga yaitu kasratut ta'at, banyaknya ketaatan, fi syahri Ramadan, nah di dalam bulan Ramadan. Fa innaha, karena
sesungguhnya ketaatan mausulatun ilal jannah. Ini analisanya gini. Jadi dibukanya pintu-pintu surga, yang dimaksud yaitu ulama mengatakan yang dimaksud dibukanya pintu-pintu surga yaitu banyaknya perbuatan ketaatan di bulan Ramadan, yang mana ketaatan tadi mausulatun ilal jannah, mengantarkan kepada surga, sehingga disebut abwabul jannah. Futihat abwabul jannah. Kalau di anuin berarti bisa ditakdirkan dengan futihat kasratu ta'at allati mausulatun ilal jannati. Yang dimaksud seperti itu. Abwabul jannah maksudnya dibukanya pintu-pintu surga, yaitu banyaknya ketaatan di bulan itu, yang mana ketaatan tadi itu mengantarkan ke surga. Fakuniya biha anzalik, sehingga dijadikan kinayah dengan fathu abwabul jannah, futiha abwabul jannah. Wa yuqalu al-muradu bihi ma fatahallahu 'alal ibad fihi minal a'mali al-mustawjibati biha ilal jannah minasyiyam wassalat wattilawah. Itu Allah membuka lebar-lebar kepada hambanya amal-amal yang diijabahi, yang mana dengan amal tersebut bisa mengantarkan ke surga, yaitu berupa puasa, berupa sholat, berupa bacaan Al-Quran atau tilawah. Wa anna tariqa ilal jannah fi ramadana sahlun wal a'malah fihi asra'u ilal qabuli. Jalan menuju ke surga di bulan Ramadan itu sangat mudah. Jalan kita meniti menuju surga itu sangat mudah di bulan Ramadan. Wal a'mala fihi asra'u ilal qabul, dan amal-amal di bulan Ramadan itu lebih cepat diterima karena bulan yang istimewa, bulan yang mana pahala dilipat gandakan. Masya Allah. Intaha Umdatul Qori. Tuh dibukanya pintu-pintu surga. Kemudian ini penting kayaknya dalam catatan kaki, wa suffidat asyayatin, setan-setan dibelenggu. Ay bidhammi sadi al muhmalati bil fa'i al musyaddidati al maksurati, ay syuddat bil asfadi wa hiya al aghlalu wa bima'na sulsilat, dirantai. Fa in qultah, ini fa in qultah qad taqa'u asyururu wal ma'asi fi ramadana kasiron falau sulisat lam taqo' syai'un min zalik. Jika Anda berkata mengenai setan, katanya dibelenggu, tapi kenapa perbuatan-perbuatan buruk serta perbuatan maksiat di bulan Ramadan itu masih banyak? Jika memang setan-setan itu dibelenggu atau dirantai, maka seharusnya hal itu tidak terjadi, tidak ada. Maka saya mengatakan hadza fi haqqis shaimina alladzina hafizu ala syurutis shaumi wa ra'u adabahu. Yang dimaksud ini yaitu fi haqqis shaimina, untuk orang-orang yang berpuasa. Gak hanya orang yang berpuasa, tapi alladzina hafizu ala syurutis shaumi, orang-orang yang berpuasa, yang menjaga syarat-syaratnya puasa, yang menjaga adab-adabnya puasa. Kemarin sudah banyak kita bahas mengenai adab-adab puasa. Jadi kalau orang yang adab-adab puasa kok tidak dilakukan, contoh salah satunya tidak menjaga pandangan kita melihat hal-hal yang dilarang sehingga terganggu, ya sudah, karena dia tidak termasuk hakkus shaimin. Wakilah la yalzamu min tasalsulihim wa tasfidihim kullihim alla taqa'a syururun wala maksiyatun li'anna zalika asbaban ghayra syayatin kan nufusi al-khabisati wal adati al-qabihati wa syayatini al-insiyati. Karena hal itu misalkan ada
suatu kemungkaran, suatu kemaksiatan terjadi di bulan Ramadan, hal itu tidak mesti dari terbelenggunya setan. Tidak mesti terjadi karena terjadi karena gangguannya setan. Maksiat dan keburukan tadi, perbuatan mungkar tadi terjadi tidak selamanya itu karena pengaruh daripada gangguan setan. Li'anna zalika sababan ghairu syayatin, karena hal itu ada sebab lain yang disebabkan oleh selain setan. Contoh kan nufusi al-khabisati, karena memang jiwanya jiwa-jiwa elek, jiwa Allah. Kan nufusi al-khabisati, jiwanya memang jiwa-jiwa buruk. Wal adati al-qabihati, serta kebiasaannya pun juga buruk. Wasyayati ini al-insiyati, serta juga bisa jadi terpengaruh dari setan tapi sing berupa berbentuk manusia. Jadi kok ada perbuatan mungkar di bulan Ramadan, katanya setan itu dibelenggu, tapi kenapa kok masih ada? Itu bukan gangguan dari setan yang asli, tapi melainkan dari setan berbentuk manusia, atau juga karena orang tersebut merupakan orang yang mempunyai al-adat al-qabihah, mempunyai kebiasaan yang buruk, sehingga ya sudah sangat mudah melakukan keburukan karena sudah terbiasa. Atau kan nufusi al-khabisah, karena memang jiwanya sangat kotor, jiwanya sangat buruk, sehingga sangat mudah melakukan keburukan. Alhamdulillah. Intaha Umdatul Qori. Sudah saya akhiri, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.